Lumen nomor 11.758, 14 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sulit Bertobat. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam mewartakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus berhadapan dengan dua kelompok, yakni yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan kekecewaannya kepada mereka yang sulit percaya. Hal itu terjadi ketika orang banyak mengerumuninya. Berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab
orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang ditampilkan oleh Lukas seperti yang telah kita dengar pada hari ini didahului oleh beberapa mujizat yang telah dikerjakan oleh Yesus. Misalnya, dalam Injil Lukas sebelumnya kita menemukan kisah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, mengusir setan dari orang-orang kerasukan setan, serta menyembuhkan orang kusta dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dan puncak dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ialah membangkitkan 2 orang mati, yakni membangkitkan anak muda di Nain dan membangkitkan anak Yairus, serta yang tidak kalah hebatnya adalah ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Namun, rupanya semua mujizat yang telah Yesus lakukan tetap membuat sebagian orang Israel tidak percaya dan tidak mau menerima Yesus. Melihat ketegaran dan kekerasan hati sebagian orang Israel itu, Yesus memberikan sebuah kesimpulan bahwa mereka yang menutup atau berkeras hati sebagai angkatan yang jahat. Saudara-saudari terkasih, Yesus melihat adanya persamaan antara Yunus dengan dirinya. Pada zaman dahulu, Yunus diutus oleh Allah untuk mempertobatkan orang-orang di Niniwe. Dalam kitab Yunus bab 3 diceritakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, dan Allah berfirman kepada Yunus, katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus. Lalu Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Jika ditempuh dengan jalan kaki, maka bisa 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Bahkan binatang juga ikut berpuasa. Saudara-saudari terkasih, Yesus menilai orang Niniwe yang sulit untuk bertobat, namun bisa dipertobatkan oleh seorang manusia biasa bernama Yunus. Padahal Yunus tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang Israel tidak sadar dan tidak tahu bahwa Yesus lebih besar dan lebih hebat dari Yunus. Kenyataan seperti inilah
yang seharusnya disadari dan dipahami oleh kita, para pengikut Yesus. Sebab bacaan Injil yang ditampilkan pada hari ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada kita sebelum semua terlambat. Dalam hal ini, gereja berperan sebagai pengganti Yesus Kristus untuk membuat kita bertobat. Sebab ada orang-orang Katolik yang bertobat melalui cara-cara yang biasa. Mereka ini mudah bertobat setelah mendengar khotbah pastor atau sharing pengalaman dari sesama. Ada yang bertobat dengan cara luar biasa, yakni setelah mereka mendapatkan sakit, penyakit, kecelakaan, atau masalah yang besar. Sementara ada juga yang sulit untuk bertobat, meskipun mereka telah berkali-kali diperingatkan oleh Allah lewat hal yang tidak biasa, seperti masalah besar yang bertubi-tubi atau penyakit. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita termasuk orang yang mudah untuk bertobat? Ataukah kita termasuk orang-orang yang sulit untuk bertobat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam kekerasan dan ketertutupan hati umat manusia yang sulit untuk bertobat. Kami mohon ampun, sebab kami juga kadang berkeras hati dan sulit untuk bertobat. Semoga di masa prapaskah ini kami membuka diri dan menerima ajakan untuk bertobat. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.